Alhamdulillahi Rabbil Alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu wa sallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyaral muslimin wal muslimat, saudara dan saudariku sekalian, rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini kembali kita dapat melanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz, pembahasan tentang kitab janaiz, pembahasan tentang penyelenggaraan jenazah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita manfaat dari apa yang kita telah pelajari dan apa yang akan kita pelajari pada kesempatan malam hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Dan kita bersalawat dan salam kita kepada Rasulullah SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang berusaha mengikuti mereka di atas kebaikan sampai akhir zaman. Kaum muslimin dan kaum muslimat, Bapak-bapak dan ibu sekalian rahimani rahimakumullah, pembahasan kita dari penyelenggaraan jenazah ini, kita telah memasuki pembahasan yang berkaitan dengan sholat jenazah. Pada pertemuan kita yang telah lalu, di pekan yang kemarin, telah kita sebutkan atau jelaskan tentang tata cara atau beberapa sifat atau tata cara sholat jenazah. Sedikit kita berikan tambahan bahwa apabila jenazah itu artinya yang kita sholati itu jenazah yang tidak utuh, mungkin dia meninggalnya karena jatuh dari tempat yang tinggi, misalkan mungkin jatuh dari, qadarullah jatuh dari pesawat, ya, kemudian hancur tubuhnya, yang hanya ditemukan mungkin tangannya, yang lainnya entah kemana, cuma ketemu tangannya. Ya, apakah jenazah yang seperti ini tetap kita sholatkan, tetap kita mandikan, tetap kita kapankan? Jawabannya iya. Kalau kita hanya dapatkan tangannya, maka tangannya itu yang kita mandikan. Ya, kita mandikan atau kita wudukan sesuai yang ada. Ya, kemudian kita kapankan, kita sholatkan, dan kita kuburkan. Kalau memang hanya ketemu itunya, tangannya misalkan, ya, maka tetap dia diperlakukan seperti jasad yang sempurna. Ya, ya, itu tambahan. Kemudian juga misalkan ada orang yang dia meninggalnya tenggelam di lautan, lalu tidak ditemukan, setelah dilakukan pencarian tidak ditemukan jenazahnya. Ya, apakah yang seperti ini tetap disolatkan? Kita katakan iya, disolatkan. Namanya solat gaib. Ya, seperti yang dilakukan terhadap Raja Najasyi yang dia meninggal di daerahnya di Habasyah, dan dia di sana tidak disolatkan, maka disolatkan oleh Nabi SAW di Madinah,
Ya, dengan Nabi bersegera ke musalla mengumpulkan para sahabat lalu sholat jenazah yang sholat gaib. Ya, kalau memang tidak diketemukan jenazahnya, ya, maka tetap disolatkan. Ya, kita kerjakan sholat gaib. Ya. Kemudian juga tambahan juga tentang ya, bahwa dalam sholat jenazah itu kan telah disebutkan takbirnya ada 4 kali, ada 5 kali, ada 9 kali, ada 7 kali, ada 9 kali. Ya, Syekh mengatakan kadang kita lakukan yang ini, kadang yang ini. Ya, kadang yang 4 kali, meskipun umumnya adalah 4 yang banyak kita saksikan dan kita lakukan 4 kali. Ya, mungkin sekali-kali 5 kali, 7 kali dan 9 kali. Dan dalil-dalil sudah kita sebutkan. Apakah di setiap takbir itu kita mengangkat tangan? Ya, kita sedikit mengulas wa yusra'u lahu an yarfa yadayhi fi takbiratil ula. Kalau kata Syekh di sini, ya, disyariatkan bagi imam salat jenazah, ya, untuk mengangkat tangan pada takbir pertama. Ya. Apakah di sini kita mengangkat tangan hanya takbir pertama ataukah di setiap kali ucapan takbir? Ada 2 pendapat para ulama. Ya. Kalau penulis buku ini Syekh Abdul Azim Al-Badawi hafizallahu taala, beliau cenderung hanya mengangkat tangan pada takbir yang pertama. Takbir kedua, ketiga dan keempat tidak mengangkat tangan. Ya, berdasarkan dalil yang beliau gunakan, dalil dari Abdullah bin Abbas, ya, radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa yadayhi alal janazah, bahwa beliau mengangkat kedua tangannya, ya, pada sholat jenazah fi awali takbiratin, di awal takbir, summa la ya'ud, kemudian beliau tidak mengembalikan, tidak mengulanginya lagi. Artinya beliau hanya bertakbir 1 kali Allahu Akbar, ya, kemudian beliau tidak mengulangi lagi angkat tangan untuk kedua, ketiga, keempat. Ya. Namun hadis ini setelah Anda juga dengar penyampaian penjelasan dari Ustaz Haikal hafizallahu taala, dan juga melihat hadis ini dari Al-Bahithul Hadis namanya, ada semacam aplikasi pencari hadis. Hadis ini, ya, memang semua perawinya thiqat, terpercaya. Namun ada satu rawi yang bernama Al-Fadl ibn Sakan. Satu rawi dari beberapa rawi tersebut, ya, ada yang bernama Al-Fadl ibn Sakan. Ya, disebutkan bahwa Al-Fadl ibn Sakan ini fa innahu majhul. Dia itu enggak dikenal. Dia seorang rawi yang tidak dikenal jati dirinya. Ya. Sehingga menyebabkan hadis ini lemah. Disebut dengan hadis majhul. Hadis di dalam sanadnya ada rawi yang tidak dikenal jati dirinya siapa dia. Maka hadis ini dinilai dhaif oleh para ulama. Ya, dinilai dhaif oleh para ulama. Sehingga, ya, tidak bisa dijadikan dalil seperti disebutkan oleh, dikeluarkan hadisnya Imam Baihaqi dalam Khilafiyat, juga Daruqutni, Uqaili di dalam Du'afa al-Kabir.
masuk dalam hadis-hadis dhaif. Sehingga hadis ini tidak bisa dijadikan dalil karena statusnya lemah. Ya. Sehingga dalil yang digunakan oleh muallif dianggap lemah, meskipun Syekh Al-Albani rahimahullah taala menguatkan hadis ini di dalam kitab beliau Kitabul Janaiz. Kitabul Janaiz. Ya, beliau menggunakan hadis di dalam Kitabul Janaiz bahwa mengangkat tangan ketika sholat jenazah hanya pada takbir pertama saja. Makanya Syekh Al-Albani menguatkan hanya mengangkat satu kali. Ya. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa mengangkat tangan itu setiap kali takbir. Ya. Dalilnya ada dua. Pertama, dalil qiyas, menganalogikan kepada takbir dalam sholat. Mengangkat tangan pada ucapan takbir setiap sholat, yaitu sunnah hukumnya. Ya, ketika kita takbiratul ihram Allahu Akbar, yang rukun itu takbirnya Allahu Akbar. Tapi mengangkat tangan ini sunnah. Sunnah, bukan wajib. Ya, silakan kalau bapak-bapak lihat di wajib-wajib sholat itu tidak masuk takbir mengangkat tangan, tapi masuk dalam sunnah. Ya, maka ulama yang berpendapat mengangkat tangan di setiap kali takbir itu adalah menganalogikan takbir dalam sholat. Ya, bahwa setiap ucapan takbir dalam sholat itu ada angkat tangan. Takbiratul ihram mengangkat tangan, meskipun ini sunnah. Ya, kita mau ruku mengangkat tangan. Bahkan dalam riwayat yang lain sampai Nabi SAW itu pernah mengangkat tangan di semua ucapan takbirnya. Bangkit ketika mau sujud Allahu Akbar, bangkit dari sujud Allahu Akbar, sujud lagi Allahu Akbar, mengangkat tangan. Ya, ini dalil yang mereka gunakan sehingga disunnahkan mengangkat tangan di setiap kali takbir dalam sholat jenazah. Dalil yang kedua adalah perbuatan Abdullah bin Umar. Ya, sanadnya yang sahih dari Ibnu Umar annahu kana yarfa yadayhi ala kulli takbiratin fi takbiratil janazah. Ya, perbuatan Ibnu Umar bahwa beliau mengangkat kedua tangannya, ya, dalam setiap takbir dalam sholat jenazah. Syekh Al-Albani menunjukkan dalam kitab beliau Al-Janaiz, rawal Baihaqi bi sanadin sahih. Asar ini, asarnya Abdullah bin Umar ini, ya, dihukumi marfu sampai kepada Nabi bahwa Abdullah bin Umar mengangkat tangan beliau ketika takbir dalam sholat jenazah, dari takbir pertama sampai takbir yang terakhir. Ya, oleh karena itu, faman kana yadhunnu, karena Syekh Al-Albani rahimahullah taala, faman kana yadhunnu annahu la yaf'alu dzalika illa bi tawqif min Nabi sallallahu alaihi wasallam falahu yarfa. Maka barang siapa yang mengira atau menyangka bahwasanya Abdullah bin Umar tidaklah beliau mengangkat tangannya kecuali dia menyandarkan hadis itu dari Nabi SAW, perbuatan itu dari Nabi SAW, maka hendaknya dia mengangkat tangan di setiap kali takbir. Dan kita kenal bahwa Abdullah bin Umar merupakan salah satu sahabat yang sangat kuat berpegang dengan sunnah Nabi SAW. Sampai sunnah yang kecil pun beliau ikuti. Ini Abdullah bin Umar. Maka tidak mungkin Abdullah bin Umar ini melakukan sesuatu kalau dia tidak pernah melihat Nabi SAW melakukan hal tersebut. Maka inilah dalil yang digunakan oleh para ulama yang menganjurkan mengangkat tangan pada setiap kali takbir dalam sholat jenazah. Dan inilah yang paling roji insyaallah ta'ala, mengangkat tangan di setiap kali takbir. Tapi kalau misalkan dia hanya mengatakan satu kali, sah sholatnya? Sah, karena mengangkat tangan itu hukumnya sunnah. Ya, mengangkat tangan itu hukumnya sunnah. Nah, ya ini tambahan yang kita berikan tambahan dari mengangkat tangan pada takbir dalam sholat jenazah. Ya, maka yang
terbaik wallahu alam yang rajih insyaallah adalah mengangkat tangan setiap kali takbir. Ya, setiap ucapan takbir kita ucap mengangkat tangan. Takbir pertama mengangkat tangan, takbir kedua mengangkat tangan, takbir ketiga mengangkat tangan, takbir keempat mengangkat tangan. Ya, kalau kita menggunakan yang 9 kali takbir, takbir ke-9 juga mengangkat tangan. Nah, kemudian Nabi SAW meletakkan tangannya, ya, seorang meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri, ya, fis shalah, sebagaimana dia meletakkan tangan dalam sholat. Yang meletakkan tangan itu, ya, fis shadar, imma di shadar, bagian tubuh kita bagian depan namanya shadar. Ada yang mengatakan shadar itu dada, berarti kalau dada berarti di sini. Ada yang mengartikan shadar itu adalah bagian depan dari tubuh kita, ini namanya shadar. Maka boleh meletakkan tangan di atas perut, di atas ulu hati, di atas dada juga boleh. Yang tidak boleh melebihi. Ya, itu. Ya. Dan juga ada dalil tidak boleh makruh hukumnya meletakkan tangan di bawah pusar. Ya, di bawah pusar itu makruh hukumnya. Hadis yang menjelaskan tentang itu lemah. Ya, silakan dilihat dalam sifat salat Nabi, itu dijelaskan insyaallah oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Juga Syekh Shalih Fauzan menyebutkan hadis itu dalam kitab beliau Mulakhas Al-Fiqhi. Nah, adapun meletakkan tangan ini juga termasuk sunnah, bukan wajib. Meletakkan tangan di dada atau di perut, ya, ini sunnah. Jadi kalau ada Rasul Allahu Akbar tangannya lurus ke bawah, sah salatnya sah. Karena ini sunnah. Ya, sunnah. Namun Nabi SAW meletakkan tangannya di shodernya, di dada. Maka kita mengikuti hal tersebut. Ya, makanya antum jangan heran kalau antum sholat di Masjid Nabawi, di Masjid Haram Makkah, itu antum melihat ada orang yang sholat tangannya lurus ke bawah. Allahu Akbar. Ya. Ada lagi Allahu Akbar, langsung letak begini, tidak begini. Itu ya, sholatnya sah, karena dia nggak meninggalkan yang wajib, dia nggak meninggalkan ruku. Ya. Nah, setelah mengangkat tangan, meletakkan tangan di dada, ya, summa yaqra akibat takbiratul ula Fatihatul Kitab. Ya. Kemudian dia, ya, membaca di takbir pertama surah Al-Fatihah. Ya. Surah Al-Fatihah. Nah, dan juga wasurah, dan ditambah dengan surah. Boleh menambah dengan surah, menambah setelah Fatihah baca mungkin Qul Huwallahu Ahad atau Qul A'udzu Birabbil Falaq. Boleh. Menurut mu'alif bahwa itu boleh ditambah. Karena itu juga artinya bacaan surah setelah Al-Fatihah itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Ya, bukan wajib. Antum sholat cuma mencukupkan diri dengan Al-Fatihah, sholatnya sah. Namun sebagian ulama memakruhkan meninggalkan membaca surah setelah Al-Fatihah dalam sholat. Ya. Nah, hadis dari Talha bin Ubaidillah bin Abdullah bin Auf, boleh berkata, "Shallaitu khalfa Ibni Abbas." Aku sholat di belakang Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ala janazatin, ya, terhadap jenazah. Faqara bi Fatihatil Kitab, ya, beliau membaca Fatihatul Kitab yang dibaca surah Al-Fatihah, wa surah, dan beliau tambah bacaan surah. Ya, mungkin dia tambah Qul Huwallahu Ahad atau apa gitu. Ya. Nah, boleh nggak misalkan habis Al-Fatihah dia baca Yasin? Ya, boleh. Tergantung keyakinan dia. Kalau dia baca itu karena surah ini ada sesuatu, ini yang dipertanyakan. Tapi kalau ditambah itu, kalau dia baca surah itu boleh. Ya. Nah,
wajahar, dan terkadang beliau mengeraskan bacaannya, hatta asma'ana, sampai beliau memperdengarkan kepada kami bacaan Al-Fatihahnya dan bacaan surahnya. Falamma faraga akhdhu biyadihi fasa'altuhu, maka tatkala selesai sholat jenazah, saya memegang tangannya Abdullah bin Abbas, lalu saya tanya, faqala inna ma jahartu li ta'lamu anna sunnatun wa haqq. Kata Abdullah bin Abbas, ya, ketika ditanya oleh Thalha bin Abdullah bin Auf, ya, apakah ketika beliau menjaharkan bacaan Al-Fatihahnya juga dia menambah surah? Kata Abdullah bin Abbas, inna ma jahartu, sesungguhnya aku mengeraskan bacaanku li ta'lamu, agar kalian mengetahui annaha sunnah, sesungguhnya dia adalah sunnah, wa haqqun, dan itu adalah benar. yakni menambahkan bacaan, saya membaca surah setelah Al-Fatihah. Ya, ini sahih disebutkan di kitab Al-Janaiz. Ya. Adapun membaca Al-Fatihah saja, maka itu sudah di hadisnya sahih diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, dan Imam Ibnu Majah. Mencukupkan diri dengan Al-Fatihah itu riwayat Imam Bukhari. Nah, wa yaqra sirran, dan dia juga membaca Al-Fatihah itu secara sir. Abdullah bin Abbas dia keraskan bacaannya agar orang tahu bahwa yang dilakukan Ibnu Abbas itu adalah sunnah. Namun asalnya adalah apa? Sir. Itu asal. Hukum asal bacaan dalam sholat jenazah itu sir, tidak dikeraskan. Ya, berdasarkan hadis dari Abu Umamah bin Sahal, qala as-sunnatu fi sholati al-janazati an yaqra fi takbiratil ula bi ummil Qur'an mukhafatatan, tsumma yukabbiru salasan wa taslimu indal akhirah. Ya. Kemudian dia membaca dalam takbir yang pertama dengan ummil Qur'an. Ya, sunnah dalam sholat jenazah itu membaca dalam takbir pertama adalah ummul Qur'an. Ya. Mukhafatatan, dengan tersembunyi, maksudnya itu suaranya ringan, ya, sir. Tsumma yukabbiru salasan, kemudian beliau bertakbir 3 kali, wa taslimu indal akhirah, dan mengucapkan salam pada takbir yang terakhir. Nah, tsumma yukabbiru takbiratas tsaniyah, kemudian dia bertakbir takbir yang kedua. Takbir yang kedua di situ membaca sholawat. Ya, membaca sholawat kepada Nabi berdasarkan hadis Abi Umamah, annahu akhbarahu rajulun al-mazkur annahu akhbar rajulun min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Abu Umamah dia kabarkan oleh seorang laki-laki dari sahabat Nabi, anna sunnata fi shalah al-janazah ayyukabbirul imam, sesungguhnya sunnah dalam sholat jenazah itu ayyukabbirul imam, imam bertakbir, summa yaqra bi fatihatil kitab, kemudian dia membaca surah Al-Fatihah pada takbiratul ula, setelah takbir yang pertama secara sir. Tsumma yusalli 'alan nabi, kemudian dia bersalawat kepada Nabi. Wa yukhlisud du'a lil janazah, dan mengikhlaskan doa terhadap jenazah dalam takbir yang ketiga. La yaqra fi syai'in minhunna, dan dia tidak membaca sedikit pun dari takbir tersebut. Tsumma yusallimu sirran fi nafsihi, kemudian beliau ucapkan salam secara sir pada dirinya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani rahimakumullah. Nah, jadi takbir kedua membaca sholawat, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sampai situ cukup. Atau membaca sholawat Ibrahimiyah, sholawat yang lengkap, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, sampai akhir. Boleh. Dia menyebutkan Allahumma shalli ala Muhammad, dia cuma hafal sampai situ, sudah cukup sampai situ. Makanya itu jangan heran kalau ada imam yang sholat jenazah cepat sekali. Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, ya, sudah itu Allahu Akbar, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sampai situ Allahu Akbar. Ya, kita pakai yang sholat Ibrahimiyah, dia baca yang pendek. Tapi yang lebih afdal yang lengkap pakai Ibrahimiyah. Ya. Kemudian di takbir yang ketiga dia membaca doa. Ya, dia membaca doa. Doanya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, yang kita hafal. Oh, saya cuma hafal yang pendek, saya cuma tahunya Allahumma ighfir lahu warhamhu. Boleh. Karena bacaan doa di situ sunnah.
Ya, dia nggak baca gimana Ustaz? Boleh? Boleh, dia diam aja. Allahu Akbar. Dia diam. Dia nggak berdoa di situ, boleh? Boleh. Sah sholat jenazahnya? Sah. Ya, sah. Ya. Atau dia cuma apa? Allahumma ghfir lahu. Cuma itu yang dia ingat. Kan kadang ada orang pas di bawah sholat jenazah ingat. Pas masuk dalam sholat jenazah hilang. Dia cuyin Allahumma ghfir lahu. Sudah. Nah, cukup. Ya. Tapi kalau dia ambil yang dari yang diajarkan Nabi SAW, yang bacanya yang agak panjang, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wazzi madkhalahu wa aksilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqi minal khotoya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa adkhilhu jannah wa aidhu min adzabil qabri wa adzabil nar. Kalau kita baca ini lebih bagus karena ada hadis dari Nabi SAW. Ya, sebaik-baik doa itu adalah doa yang kita ambil dari Nabi, dari hadis-hadis Nabi, itu yang paling bagus. Ya. Kalau kita misalkan cuma tahunya yang Allahumma ghfir lahu warhamhu, sudah. Sampai sini nggak apa-apa. Ya. Karena wa yukhallisu du'a lil janazah, dia mengikhlaskan doa untuk jenazah. Ya, doa yang dia tahu, sudah. Kalau dia nggak tahu, nggak ada yang dah hafal, misalnya cuma dia nggak ada tahu doa-doa yang lain, sudah dia diam, Allahu Akbar. Dia tunggu imam salam. Ya. Namun kita dianjurkan mendoakan saudara kita. Ketika kita mendoakan saudara kita, maka malaikat akan mendoakan kita juga. Ya. Malaikat akan mendoakan yang semisal. Ya Allah, ampuni dia dan seterusnya. Ya, diampuni. Maka kita doakan. Sumayati bibaqiyati takbirat. Kemudian dia melakukan takbir yang sisa-sisa takbirnya. Kalau dia misalkan ya apa namanya atau wa yukhallisu du'a fiha lil mayyit, dia mengikhlaskan doa untuk si mayit. Idza shallaitum 'alal mayyit fa akhlisu lahu du'a. Apabila engkau salat menyolati jenazah, menyolati seorang mayit, maka ikhlaskanlah untuknya doa. Ya, ikhlaskan untuknya doa. Ya. Kalau misalkan dia menggunakan yang 5 kali takbir, apakah setiap takbir itu dia berdoa? Boleh dia berdoa, boleh tidak. Ya, takbir ke-4, Allahu Akbar. Dia berdoa, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, boleh. Takbir yang kelima, Allahu Akbar. Dia berdoa lagi dengan doa yang sama. Boleh? Boleh. Kemudian dia salam. Ya, itu dibolehkan. Ya. Jadi doa-doa yang kita hafalkan itu paling bagus yang kita ambil dari hadis Nabi SAW. Yang pertama, tentu itu berkah. Ya, tentu itu berkah. Kita berdoa dengan doa Nabi SAW itu berkah. Itu ada keberkahannya. Ya, itu lebih bagus. Ya. Kemudian juga doa-doanya Nabi SAW itu memang terkadang kalimatnya ringkas, tapi masya Allah maknanya luas. Ya, maknanya luas. Ya, maka sebaik-baiknya doa yang kita ambil dari hadis-hadis Nabi SAW. Demikian pula dalam sholat jenazah. Nah, di antara doa yang saya sudah bacakan tadi, ya, wa doa bayna takbiratul akhir wa taslimu masru'un. Doa di antara takbir yang terakhir dan salam itu juga disyariatkan. Kan biasa takbir keempat kan Allahu Akbar, pada takbir yang keempat boleh dia berdoa di situ atau dia langsung salam. Dia berdoa kemudian salam atau dia langsung salam. Allahu Akbar, dia langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Nah, itu yang jelas doa pada takbir yang keempat itu disyariatkan. Berdasarkan hadis dari Abi Ya'fur dari Abdullah bin Abi Aufa, beliau berkata, syahidtu wa kabbara ala janazatin arba'an. Aku telah menyaksikannya, yakni aku menyaksikan Rasulullah SAW. Kabbara ala janazatin, beliau bertakbir terhadap jenazah arba'an 4 kali. Summa qama sa'atan yani yade, kemudian beliau berdiri sejenak, yani dia berdoa. Summa qala atarawni kuntu kabbiru khamsan.
Kemudian dia berkata, apakah engkau melihat aku bahwa aku bertakbir 5 kali? Qalu la. Qala inna Rasulullah SAW kana yukabbiru arba'an. Sesungguhnya Rasulullah SAW beliau bertakbir 4 kali. Ya, beliau bertakbir 4 kali. Ya. Beliau di sini tidak menyebutkan beliau mengangkat tangan. Yang jelas beliau takbir 4 kali. Tsumma yusallimu taslimataini. Kemudian beliau mengucapkan salam 2 kali. Misla taslimihi fi salatil maktubah, seperti salamnya beliau pada salat wajib. Berarti assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Seperti salamnya ketika salat wajib. Atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullah. Atau assalamualaikum warahmatullah, ke kiri assalamualaikum. Ya, ini taslimnya Nabi ketika salat wajib. Nah, ihdahuma yaminihi wal ukhra yasari. Salah satu dari takbir tersebut sebelah kanan, salam tersebut ke kanan, satunya ke kiri. Ya, jadi salamnya 2 kali, boleh kanan ke kanan dan ke kiri sebagaimana salat yang wajib yang sering kita lakukan. Ya. Berdasarkan hadits Abdullah bin Mas'ud, qala salatu khilalin kana Rasulullah SAW yaf'aluhunna. Ya. Ada 3 hal, ya, Nabi SAW melakukannya. Tarakuhunna nas, yang telah ditinggalkan oleh manusia. 3 tersebut. Idahunna, salah satunya taslimu alal janazah, salam terhadap jenazah. Ya, mislu taslimi fis shalah, sebagaimana salam di dalam sholat. Berarti Nabi salam dalam sholat 2 kali, kanan dengan kiri. Ya, kanan dengan kiri. Wa yajuzu littisal wa taslimatil ula faqat. Kata Syekh di sini, dan boleh mencukupkan 1 salam saja. Assalamualaikum warahmatullah. Sudah itu ke kiri tidak salam. Ya. Dalam sholat boleh nggak begitu? Boleh. Antum dalam sholat assalamualaikum warahmatullah, langsung untuk selesai, tidak ke kiri, sah sholatnya sah. Kenapa? Karena salam ke kiri itu adalah sunnah, bukan rukun. Sunnah. Yang ke kanan rukun, yang ke kiri sunnah. Ya, assalamualaikum warahmatullah. Terus kentut, sah sholatnya sah. Ya mungkin dia nggak tahan, assalamualaikum warahmatullah, tet, ya, sah sholat sah. Ya, karena dia sudah ke kanan. Ya, dia nggak ke kiri lagi. Kenapa? Karena ke kiri itu sunnah. Ya, nah, saya. Jadi boleh mencukupkan diri dengan 1 kali salam saja. Berdasarkan hadis Abu Hurairah. Ya, anna Rasulullah SAW shalla janazatin fakabbara alaihi arba'an. Sesungguhnya Nabi SAW sholat jenazah, lalu beliau bertakbir 4 kali. Di situ tidak disebutkan Nabi mengangkat tangan. Pokoknya beliau bertakbir 4 kali. Ya. Wa sallama taslimatan wahidah, dan beliau hanya mengucapkan salam 1 kali, yaitu sebelah kanan, cuma sekali. Ya. Nah, ini boleh kita lakukan. Boleh kita lakukan dua kali salam, boleh kita lakukan sekali salam. Kita mengikuti imam. Kita mengikuti imam. Ya. Nah, jadi boleh mencukupkan 1 salam. Wala tajuzu sholatu ala janazah fil awqatil lati tahrumu sholatu fiha. Tidak boleh menyolati jenazah pada waktu-waktu yang diharamkan sholat di dalamnya, illa li darurah, kecuali terpaksa. Ya, ada waktu-waktu kita tidak boleh melakukan sholat jenazah. Ya, sebagaimana tidak boleh melakukan sholat-sholat di situ. Ya, sholat-sholat sunnah. Ya, ada 3 waktu kata Nabi dari hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, Nabi salatu sa'atin, ada 3 waktu, ya, karena Rasulullah SAW yanhana nusalli fihinna. Rasulullah SAW melarang kami untuk sholat pada 3 waktu tersebut. Au an naqburu fihinna mautana, atau kami menguburkan pada 3 waktu tersebut orang yang meninggal di antara kami.
Hina tatlu syamsu basiqatan, ketika matahari terbit, ya, basiqatan benar-benar terbit. Ketika matahari terbit, ya, hatta tartafi, hingga dia naik. Ya, maksudnya kita tidak boleh menguburkan jenazah ataupun sholat jenazah ketika matahari baru terbit, sampai benar-benar terbit, sampai matahari itu naik, ya mungkin sekitar 1 tombak, artinya sudah masuk waktu duha. Ya, jadi kalau terbit matahari, di situ tidak boleh orang sholat, ya, sampai dia benar-benar terbit. Makanya sholat syuruk itu sholat ketika matahari terbit ditambah 15 menit setelah terbitnya, baru kita sholat. Syekh Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala, saya dengar dalam salah satu ceramah beliau ketika beliau menjelaskan tentang waktu sholat syuruk, yaitu ketika matahari terbit ditambah 15 menit, kata beliau, sekitar 15 menit baru orang sholat syuruk. Dan sholat syuruk itu sebenarnya dia adalah sholat duha. Ya, sebagian pendapat begitu ya. Ya. Jadi itu yang pertama, tidak boleh mengerjakan sholat jenazah pada waktu matahari terbit sampai naik. Ketika sudah naik, maka sudah boleh. Hatta tartafi wa hina yaqumu qaimun adh-dhahira hatta tamila syams. Ketika matahari, bayangan itu ketika matahari itu posisinya di tengah, hatta tamila syams, sampai matahari condong ke barat. Ketika kan biasanya kalau kita bertengah, kayak matahari itu di atas kepala kita itu sejajar, baru di situ boleh sholat. Tidak boleh sholat di situ. Ya, kita baru sholat ketika sudah miring sedikit, maka di situ sudah masuk waktu zuhur. Ya, barulah boleh kita menguburkan jenazah, menyolatkan jenazah. Nah, kemudian wahina tabanya fasyamsul ghurub. Kemudian yang ketiga, ketika matahari akan terbenam, akan tenggelam, hatta taghrub, sampai tenggelam. Ya, ketika matahari akan tenggelam, ya, jadi sebentar lagi dia tenggelam begitu, maka di situ tidak boleh orang sholat, dan juga tidak boleh menguburkan jenazah, tidak boleh mengerjakan sholat jenazah. Ya, di situ tidak boleh. Ini 3 waktu kita dilarang untuk sholat. Ya, termasuk dalamnya sholat jenazah tidak boleh. Ya, kecuali kalau sholat-sholat yang punya sebab, kayak sholat tahiyatul masjid, ya boleh. Yang sholat yang ada sebabnya boleh. Sholat sunnah setelah wudhu boleh, karena ada sebabnya. Ya, meskipun kalau itu terlarang, kalau dia sholat sunnah wudhu boleh, karena itu ada sebab. Ya, sholat tahiyatul masjid pun demikian. Ya, adapun sholat mutlak tidak boleh pada waktu-waktu terlarang. Nah, ya, ini tentang sifat atau tata cara sholat jenazah. Ini belum selesai. Ya, masih. Ya, terakhir nanti ada menguburkan ya. Menguburkan. Insya Allah pertemuan berikutnya itu pembahasan tentang menguburkan. Ya, ada pun tentang masalah jenazah, insya Allah kita akan lanjut kepada pertemuan berikutnya. Ya, karena sudah azan, nah kira cukup. Ya. Subhanallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.